ini Mbak Nonggi. Ciri-ciri apabila ada orang ramai menyebut oh itu wali. Menurut Mbah No itu bagi pemirsa agar tidak salah menilai itu pripun pesennya jenengan, pesannya untuk pemirsa-pemirsa. Yang dinamakan wali kekasih Allah itu orang yang benar-benar mengajak kita ke Allah, tidak dengan pamer keagungan, pamer kesaktian. Jadi asli bisa membimbing hati kita, oh ini toh ke Allah, jadi terang beneran. Kalau hanya melihat keanehan-keanehan, misalnya ya ada hujan lebat tinggal kebas gini habis, itu bukan wali itu. Kalau yang jadab itu gimana? Jadab itu masih jauh dari iman. Apa ada manusia gila ke Allah kok gila? Itu masih jauh. Memang dalam proses setelah dibuka hati itu ada fase jadab. Apa? Ya memang otak itu kosong, tubuh kosong, yang ada hanya apa? Allah, dan di situ ada kata-kata dalam hati, tapi tidak itu. Makanya dalam menuju Allah jangan melakukan sendiri, harus ada pembimbing yang sudah masuk di terminal. Jadi untuk kita tumpangi kendaraannya itu yakin aman. Kalau membimbing dirinya sendiri nggak bisa. Nggak bisa ya mana ya? Nggak bisa, mana ada ke Allah sendiri. Mbak, nah kalau sebutan kiai itu bagaimana Mbak Dong? Sebutan kiai kan terserah yang nyebut. Iya. Jadi mau nggak disebut kiai? Kalau mau berarti percaya diri, tidak percaya Allah. Orang kalau percaya diri berarti apa? Menempati haknya Allah. Karena kalau mau disebut kiai, ya ini yang saya tahu berarti merasa lebih pandai. Saya kiainya berarti merasa lebih pandai. Kalau dalam jamaah saya kita bersaudara. Ini loh saudara. Saya diberikan begini itu bukannya saya pandai. Memang Allah memberikan amanah pada saya untuk mengajak orang ke Allah, bukan kepandaian saya. Kalau disebut kiai sudah terlena, ya sembah aja sebutanmu. Gak usah menyembah Allah. Bila mana ada orang gak panggil kiai, sakit hati, lalu orang salaman gak cium tangan, sakit hati, merasa direndahkan, ya itu berarti dajjal, bukan kiai. Nah, mengaku diri pandai, memberi berkah, bisa memberi berkah. Berkah itu Allah takdir. Rasulullah aja nggak bisa memberi berkah, tetap barakallah itu. Untuk menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, apakah harus seperti yang saya dengar bahwa untuk dekat dengan Allah itu harus gila dulu? Itu pendapat itu gimana teman? Itu benernya? Itu kan pendapat orang yang nggak tahu caranya ke Allah. Jadi ke Allah harus gila, harus nggak mau dunia. Itu kan otak-atik. Ya kita kembalikan Rasulullah, pernah nggak Rasulullah gila? Pernah nggak Rasulullah nggak mau dunia? Kalau nggak sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah, ya jangan ikuti. Orang gila kok diikuti, ya masuk aja rumah sakit jiwa sama-sama, jamaah rumah sakit jiwa, gitu aja. Wah, asik. Nggak ada. Kok Allah kok harus gila dulu, ya nggak ada. Kita rumah sakit jiwa untuk gila ke Allah nggak pernah. Berarti jelas ya Pak ya? Iya, kita kembalikanlah ke akar. Semua ajaran, semua thariqah kita kembalikan ke akarnya apa? Ya ajaran Rasulullah akarnya. Kalau nggak pernah diajarkan Rasulullah, lalu membuat ajaran sendiri, keluar dari ajaran Rasulullah, terus katanya iman pada kitab Allah, Al-Quran. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran, mana bisa dikatakan iman? Lebih percaya pada kitab ritual.
Yang kita mimpi-mimpi pahala, bisa terbang, bisa tenggelam, apa? Mbak, sebenarnya hakikat hidup itu untuk apa? Kenapa banyak manusia yang lebih mengutamakan duniawi daripada di akhirat, Mbak? Mengapa orang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat? Ya karena mereka nggak menemukan pembimbing, itu aja. Kata siapa orang meraih dunia harus melupakan akhirat? Itu kan ya pernah saya ucapkan di YouTube itu, syariat itu bukannya belajar cara wudhu, cara sholat, bukan. Hakikat itu harus puasa, gimana, bukan. Itu kan mempersulit diri sendiri. Mempersulit diri sendiri dengan apa? Dengan sebutan-sebutan syariat, hakikat. Padahal kita semua itu loh bersyariat dan berhakikat itu apa? Syariat ya di dunia ini loh, syariat raih dunia, loss pada takdir yang diberikan Allah pada kita, ikhlas melakukan pekerjaan apapun untuk mencari dunia, itu namanya syariat. Hakikat itu apa? Nerimo ing pandum, itu hakikatnya. Bersyukur dengan hasil yang diberikan Allah pada kita, itu hakikat. Hakikat itu kebenaran, kejujuran pada diri kita, itu hakikat. Syariat itu ya apa? Aktivitas kita itu syariat. Jadi syariat itu enggak harus belajar ini, itu bukan syariat. Rasulullah itu bersyariat ya berhakikat. Al-Quran itu sudah syariat dan hakikat. Kulu wasrobu hani'an, itu syariat. Makan minum secara enak. Dengan cara apa? Ya bekerja. Apa-apa ingin makan minum enak, nggak kerja, ya makan aja daun. Itu jelas syariatnya itu. Mana ada dalam Al-Quran kalau bersyariat harus ngelindung usus 40 dino ngumpet ketek 2 bulan. Ada enggak? Al-Quran itu syariat. Kulu wasrobu hani'an, itu syariatnya raih dunia, nikmati dunia. Oh hidup di dunia kok hindari dunia, ya goblok. Hakikatnya kata orang Jawa, nerimo ing pandum. Yang memang Allah memberikan yang begini, mau apa? Jadi gini, ilmu itu katanya ilmu hitam itu ilmu yang tidak membaca Al-Quran, yang membuat apa, membakar dupa, menyan, itu ilmu hitam. Kalau ilmu putih yang pakai Al-Quran, semua ilmu itu datangnya dari Allah. Hitam dan putih itu kembali ke kita. Kalau ilmu walaupun itu berupa bacaan Al-Quran, pandai baca kitab, baca wirid, kalau diakui tidak menambah iman tapi menambah kotornya hati kita untuk diakui manusia, jelas ilmu hitam walaupun itu baca Al-Quran. Walaupun ilmu itu bakar kemenyan, bakar dupa, tapi memang inilah yang diberikan Allah pada saya, ya ilmu putih. Apa bedanya sekarang ya? Sekarang memelihara tuyul sama memelihara wirid. Apa bedanya? Hanya beda yang memberi. Kalau yang memberi wirid pakaian putih, kalau yang memberi tuyul pakaian hitam, sama-sama cari pesugihan, tidak iman ke Allah, lebih iman pada yang dilakukan. Apa bedanya? Mari kita buka hati kita. Katanya asyhadu alla ilaha illallah, yakin Allah itu Tuhan, kok tidak mau percayakan hidupnya ke Allah? Satu percaya pada tuyul, satu percaya pada wirid. Apa bedanya sekarang? Seperti saya itu, saya nggak berhasil, akhirnya nggak wiridan lagi.